Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Az-Zahra, NPM 240130100421. Jadi di sini saya akan membahas soal yang diberikan untuk perbaikan nilai mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Ada 2 soal. Yang pertama soal 1, yaitu Gratika Corp telah mengontrak Anda untuk menyiapkan laporan arus kas. Adapun informasi neraca saldo sebagai berikut. Ini neraca saldo 31 Desember 2021 dan 2022. Ada akun kas, piutang, persediaan, investasi ekuitas, gedung, peralatan, hak cipta, lalu total semuanya, hak aset. Lalu di bawahnya ada cadangan kerugian piutang, akumulasi depresiasi peralatan dan gedung, lalu utang dividen, wesel bayar jangka panjang, jangka pendek, lalu wesel bayar jangka panjang, modal saham biasa, laba ditahan, dan totalnya. Lalu ada data tambahan terkait tahun 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, peralatan dengan harga perolehan 11.000 dan telah disusutkan 30% pada saat pelepasan dijual seharga 2.500. Yang kedua, sebesar 5.000 dari utang jangka panjang dibayar dengan menerbitkan saham biasa. Yang ketiga, dividen kas yang dibayarkan adalah 5.000. Pada tanggal 1 Januari 2022 bangunan hancur total akibat banjir. Hasil klaim asuransi atas bangunan tersebut adalah 33.000 setelah dikurangi pajak sebesar 4.000. Yang kelima, investasi ekuitas non perdagangan. Dijual dengan harga 1.500 di atas biaya perolehannya. Perusahaan telah melakukan penjualan dan investasi serupa di masa lalu. Yang keenam, kas dan surat utang jangka panjang sebesar 16.000 diberikan untuk akuisisi peralatan, dan yang terakhir bunga sebesar 2.000 dan pajak penghasilan sebesar 5.000 dibayarkan dalam bentuk kas. Instruksinya, gunakan metode tidak langsung untuk menganalisis informasi di atas dan siapkan laporan arus kas untuk Gratika Corp. Jadi yang pertama lalu kita ke sebelahnya, lembar sebelah, sheet sebelah. Ini adalah sheet jawaban untuk jawab. Jadi yang pertama kita menentukan terlebih dahulu perubahan kas dari 2021 ke 2022. Jadi yang pertama kas pada 2022 adalah kas pada 2022 yaitu 58.500, 58.500, lalu pada 2021 dengan 23.000. Jadi selisihnya itu atau kenaikannya sebesar 35.000 dari 2021 ke 2022. 35.500. Kita blok dulu terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu kita menghitung laba bersih tahun 2022 dengan pendekatan perubahan laba ditahan. Laba ditahan pada 2022
sama dengan 40.750 ya. 1.750. Lalu 2022 laba ditahan 2023 sama dengan 15.000. Jadi selisihnya kenaikannya berarti 25.750. 25.750. Oke. Lalu kita hitung laba bersihnya. Laba bersih, untuk menghitung laba bersih itu sama dengan laba ditahannya dikurangi dengan harga perolehan. Laba ditahan dikurang sama harga perolehan. Laba ditahannya jumlahnya itu, kenaikannya itu selisihnya itu tadi 25.750, lalu dikurang dengan harga perolehannya 5.000 sama dengan 30.750. 30.750. Oke. Kita blok dulu. Selanjutnya kita menghitung arus kas dari aktivitas operasi atau direct method. Tadi laba bersihnya itu kan 30.750. 30.750, maaf. Lalu ada penyusutan peralatan. Penyusutan peralatan pada tahun 2022 sama dengan 2.000. Lalu 2021 4.500. Lalu juga terjadi penurunan sebesar 2.500, tetapi ada pelepasan aset. Ini berarti selisihnya ini tuh kan 2.000 ya. Pelepasan. Berarti penurunannya 2.500. Penurunan 2.500. Penurunan 2.500, tetapi ada pelepasan aset. Peralatan yang dilepas ada harga perolehan sebesar tadi berapa itu harga perolehan? 11.000 dan 30% pada saat pelepasan dijual seharga 2.500. Jadi harga perolehannya sebesar 11.000. Lalu disusutkan 30%.
persen sama dengan berarti 3.300. Lalu nilai bukunya nilai buku 7.700 dijual menjadi 2.500. Jadinya rugi pelepasannya itu rugi pelepasan sebesar 5.200. Kita blok dulu. Selanjutnya ada yaitu penyusutan gedung akibat itu banjir itu, atau apa tadi akibat penyusutan gedung yang secara total itu hancur akibat banjir. Iya betul, akibat banjir. Penyusutan gedung. Akumulasi penyusutan gedung sama dengan 6.000. Kita blok dulu. Lalu selanjutnya penyesuaian modal kerja. Penyesuaian modal kerja. Kerja ada akun belum guys, belum penyesuaian kerja, harus kas operasi dulu. Itu ada akun lalu dan jumlahnya. Dan jumlah. Ada laba bersih. Lalu rugi pelepasan aset. Lalu depresiasi, piutang, persediaan, lalu cadangan piutang, lalu utang usaha, dan yang terakhir jumlah dari arus kas operasi. Kita
sesuaikan dulu. Oke, lagi. Ya, lalu laba bersihnya itu 30.750. Lalu rugi pelepasannya 5.200. Lalu ya ini saya langsung isi aja ya karena sudah ada di atas semua. Lalu total arus kas operasi adalah 40.200. Oke. Kita blok dulu semuanya. Oke. Sudah, setelah itu penyesuaian modal kerja dulu. Selanjutnya penyesuaian modal kerja. Ada akun, lalu perubahan, akun, terus perubahan, dan dampak kas. Oke, kita perlebar dulu dampak kas. Oke, pada penyesuaian modal kerja ini ada akun ada akun piutang, lalu akun persediaan, lalu cadangan kerugian piutang, lalu utang usaha. Ya, langsung kita sesuaikan lagi dulu ya. Perubahannya naik 2.250, 50, lalu naik 2.000, lalu cadangan ininya itu 1.500, turun 1.500. Lalu utang usaha tidak ada, dampak kasnya 1.000.
Kita blok dulu. Oke, penyesuaian model kerja sudah selesai. Selanjutnya rekap dari semua aktivitas, mulai dari aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Rekap dari semua aktivitas. Ada kas masuk asuransi gedung, kas masuk asuransi gedung sebesar 33.000. Lalu kas masuk dari penjualan peralatan, sama dengan 2.500. Lalu kas masuk dari investasi ekuitas, kas masuk dari penjualan peralatan 2.500, kas masuk dari investasi ekuitas 4.500. Kas keluar dari pembelian pembelian peralatan dan sebesar 16.000. Langsung kita blok dulu. Kita blok semuanya dan tara, sudah jadi. Selanjutnya yaitu rekonsiliasi kas. Rekonsiliasi kas dari operasi sebesar 40.200. Lalu investasi 24.000. Lalu pendanaan minus 28. $35.500. Operasi, investasi, pendanaan, lalu kenaikan kas. Oke. Oke, nomor 1 sudah selesai. Inilah jawaban nomor 1. Kira-kira kurang lebihnya seperti ini. Selanjutnya nomor 2. Jawaban nomor 2. Ya, selanjutnya kita kerjakan nomor 2. Yang pertama kita tentukan dulu mengetahui kesalahan akrualnya dari selisih
selisih perbandingan kesalahan. Pertama kita cek komisi penjualan kesalahan. Tadi 5.500 kesalahan akrual. Bahan akrual 5.500, 5.500.000 dikurang 6.500.000 sama dengan dalam kurung 1 juta. Oke. Jurnalnya beban komisi pada utang komisi. Ada utang komisi sebesar 1 juta ya. Utang komisi sebesar 1 juta. Oke. Kita sesuaikan dulu. Kita blok semuanya. Oke. Selanjutnya kita cari hitung kesalahan persediaannya tadi. Oh, soal nomor 2 belum dibaca. Selanjutnya soal nomor 2-nya. Jadi Ceki Group itu sedang dalam proses penyesuaian dan koreksi pembukuannya pada akhir tahun 2022 dalam meninjau catatannya. Informasi berikut telah dikompilasi. Yang pertama, 1. Ceki tidak melakukan akrual atas komisi penjualan yang harus dibayar pada akhir masing-masing dari 2 tahun terakhir sebagai berikut. Lalu yang kedua, dalam meninjau persediaan per 31 Desember 2022, Ceki menemukan kesalahan dalam prosedur pencatatan persediaan yang telah menyebabkan jumlah persediaan selama 3 tahun terakhir menjadi tidak benar. Sebagai berikut, Ceki telah membuat pencatatan yang menetapkan jumlah persediaan per 31 Desember 2022 yang salah tersebut. Yang ketiga, pada tanggal 31 Desember 2022, Ceki memutuskan untuk mengubah metode penyusutan atas peralatan kantornya dari metode saldo menurun ganda double garis cleaning balance menjadi metode garis lurus atau straight line. Peralatan tersebut memiliki harga perolehan awal sebesar 100 juta ketika dibeli pada 1 Januari 2020. Peralatan tersebut memiliki masa manfaat 10 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Dan telah dicatat sebelum tahun 2002 dengan metode saldo menurun ganda adalah sebesar 36 juta. Ceki telah mencatat beban penyusutan tahun 2022 sebesar 12.800.000 dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Yang keempat, sebelum tahun 2022, Ceki mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode pemulihan biaya, cost recovery basis. Pada awal tahun 2022, Ceki mengubah metode pencatatan menjadi metode presentasi penyelesaian atau percentage of completion basis untuk tujuan akuntansi. Namun, untuk tujuan perpajakan, Ceki tetap menggunakan metode pemulihan biaya. Pendapatan pada tahun 2022 telah dicatat dengan menggunakan metode presentasi penyelesaian. Informasi berikut menyusul. Pre-tax informasi pada tahun 2022. Instruksinya, siapkan jurnal yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2022 untuk mencatat koreksi dan perubahan di atas.
buku masih terbuka. Untuk tahun 2022, tarif pajak penghasilan adalah 40%. Caki belum mencatat beban pajak penghasilan dan jumlah pajak terutang tahun 2022 sehingga dampak pajak tahun berjalan dapat diabaikan. Dampak pajak tahun-tahun sebelumnya dipertimbangkan pada butir 4. Kita kembali ke jawabannya. Tadi sudah benar ya, perbandingan kesalahan aktual. Selanjutnya yaitu kita cari laba bersih. Pertama, laba ditahannya. Laba ditahan awal 2022. Laba ditahan awal 2022 pada tahun 2020 sebesar 26 juta. Lalu pada tahun 2021 sebesar 29 juta. Lalu pada 2022 pada tahun 2022 sebesar 16.700.000. Maka net error adalah minus 38.300.000 rupiah. Kita blok terlebih dahulu. Lalu untuk jurnalnya, laba ditahan pada persediaan sebesar 38.300.000. Untuk jurnalnya laba ditahan pada persediaan. Besar 38.300.000. 38.300.000. Kita blok terlebih dahulu. Oke, selanjutnya yaitu mencari perubahan metode penyusutannya. Perubahan metode penyusutan. Perubahan metode penyusutan. Perubahan metode penyusutan. Pertama, ada nilai buku awalnya itu nilai buku awal pada tahun 2022 sebesar 100 juta dikurang 36 juta. 100 juta dikurang sama 36 juta. Lalu sisa umur 8 tahun. 8 tahun. Lalu depresiasi SL. Depresiasi SL
sama dengan 8 juta. Lalu telah dicatat 12.800. Telah dicatat 12.800. Maka kelebihannya adalah 12.800 dikurang 12.800 dikurang 8 juta. Lalu sisa umur 8 tahun, nilai buku awalnya ini nilai buku awalnya 100 juta dikurang 36 juta sama dengan 64 juta 464 juta. Oke, maka kelebihannya sama dengan 4.800.000. Oke, kita blok dulu, lalu kita buat jurnalnya di sebelahnya. Nah, sebelahnya ini adalah jurnalnya. Jurnalnya akumulasi depresiasi pada beban penyusutan sebesar 4.800. Akumulasi depresiasi pada beban penyusutan. Pada beban penyusutan sebesar 4.800. $4.800. Oke. Setelah ini kita blok dulu jurnalnya. Lanjut. Kita selisihkan laba sebelum pajak. Tadi pajaknya 40%. Selisih laba sebelum pajak. Jadi 150 juta dikurang dengan 105 juta. Sama dengan 45 juta. 45 juta. Lalu pajaknya 40%. 40%. Laba bersih kumulatif. Laba bersih kumulatifnya sama dengan 27 juta. 27 juta. Oke, kita blok dulu semuanya. Kita kasih dalam ini. Lalu jurnalnya. Laba ditahan. Laba ditahan dan aset pajak tangguhan.
pada pendapatan kontrak. Kita sesuaikan dulu ya. Laba ditahannya sebesar 27 juta. Lalu dan aset tangguhannya 18 juta. Selanjutnya pendapatan kontrak sebesar 45 juta. Oke, kita blok. Ya, kurang lebih beginilah tampilan jawaban 2. Kurang lebihnya seperti ini nih tampilan untuk jawaban nomor 1. Ini nomor 2-nya, kurang lebihnya seperti ini. Sekian dari saya penjelasan yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.